Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Kaifiyatuha fil madzahib, tata cara bagaimana pelaksanaan salat Idul Fitri menurut beberapa madhab. Yang pertama kita akan bahas dalam perspektif madhab Hanafi. Yunadi as-shalah jami'atan, as-salata jami'atan. Jadi yang pertama dianjurkan untuk memanggil orang. As-salatu jami'atan rahimakumullah, as-salata jami'atan rahimakumullah. Ya, dipanggil seperti itu. Summa yanwi al-musalli imaman au muqtadiyan salatal id biqalbihi wa lisanihi qailan usalli salatal id lillahi imaman lil imam wa muqtadiyan lil mu'tamin. Setelah itu berniat, setelah dipanggil, setelah jamaah, kemudian masing-masing orang itu yang mau sholat itu berniat dengan lisannya, berniat dengan hatinya, ya, biqalbihi. Sementara lisannya bilang begini, usolli sholatal idi imaman, kalau jadi imam. Kalau usolli sholatal idi makmuman atau muqtadiyan, bagi makmum lillahi ta'ala. Oke. Summa yukabbiru takbiratul ihram. Setelah niat meletakkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Ini bisa jadi takbiratul ihram bersamaan dengan niatnya tadi itu. Tapi pelafalannya itu sebelum takbir. Jadi usolli sholatal id imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar, takbir. Summa yadha'u yadayhi tahta surati. Setelah takbir meletakkan kedua tangannya di bawah pusar, ini. Kalau mazhab Hanafi itu di bawah pusar. Summa yaqra'ul imam wal mu'tim. Summa yaqra'ul imam wal mu'tim as-sana. Kemudian imam dan makmum membaca pujian-pujian kepada Allah. Subhanakallah wa bihamdika. Ini dibaca setelah takbiratul ihram. Subhanakallah wa bihamdika. Ya. Summa yukabbirul imamu wal qaumu salasan, ya. Tusamma takbiratin zawaid. Takbiratiz zawaid tusamma. Summa yukabbirul imam wal qaum salasan tusamma takbiratuz zawaid, ya. Setelah membaca puji-pujian, maka kemudian bertakbir 3 kali, Allahu akbar. Itu disebut dengan takbir tambahan. Li ziyadati ala takbiratul ihram wa ruku', yang merupakan tambahan dari takbiratul ihram dan takbirnya ruku. Nih, baca takbir Allahu akbar 3 kali. Rafi'an yadayhi fi kulli minha. Setiap kali membaca takbir mengangkat kedua tangannya. Summa yursiluha, kemudian melepaskannya, tidak bersedekap. Jadi Allahu akbar, ngangkat tangan, setelah itu tangannya dilepas ke bawah, enggak bersedekap. Wa yasqutu ba'da kulli takbiratin miqdar salasi tasbihatin. Selesai setiap takbir itu, di antara 3 takbir itu diam. Berapa lamanya? Sekitar 3 kali bacaan tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Takbir lagi, Allahu akbar, diam lagi. Berapa lamanya? Sekitar 3 kali baca tasbih, sekitar setengah menit, ya. Atau enggak nyampe, ya, 10 detik mungkin. Subhanallah, subhanallah, gitu, ya. Wala yusannu dzikrun muayyanun, ya, tidak disunahkan berzikir. Jadi cuma diam ini. Wala ba'sa bi ayyakula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak jadi masalah kalau kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi tidak disunahkan. Yang disunahkan itu diam. Summa tuda'ul yadani tahta
surati, setelah 3 kali takbir terakhir itu kita meletakkan kedua tangan kita kembali lagi kemana? Di bawah pusar. Summa yata'awwadhu al-imam, kemudian berta'awudz imam, wa yusammi sirran, dan membaca bismillah ya. Sirron secara rahasia, secara diam ya, dalam hati, enggak usah dinyaringkan. Wa yusmi sirron. Summa yaqra'u jahran al-Fatihah, baru kemudian ketika baca al-Fatihah dengan suara nyaring. Wa surata ba'daha, dan surat setelah al-Fatihah juga dibaca nyaring. Wa nudziba, dan disunahkan antakuna suratul a'la tamaman. Summa yarqaul imam wal qaum, disunahkan pada rakaat pertama itu setelah baca al-Fatihah, itu surat yang dibaca itu adalah surat al-a'la, dibaca secara sempurna. Setelah itu kemudian ruku. Ini ya, itu tata cara sholat Idul Fitri di rakaat yang pertama. Saya ulangi lagi, yang pertama mengajak orang untuk sholatan jamiatan rahimakumullah. Setelah itu kemudian berniat. Setelah berniat takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram baca puji-pujian. Setelah baca pujian takbir 3 kali. Di antara takbir yang 3 kali itu tidak disunahkan untuk baca apa-apa, cukup diam saja. Habis takbir yang ketiga bersedekap lagi di bawah pusar. Setelah itu membaca ta'awud dan bismillah dengan lirih. Baru setelah membaca al-Fatihah dengan suara nyaring. Setelah al-Fatihah baca sabbisma rabbiyal a'la secara sempurna. Baru kemudian ruku. Itu rakaat yang pertama. Fa idza qama li rakaatis tsaniyati, maka setelah berdiri pada rakaat yang kedua ya, ibtada bil basmalah, maka memulai orang salat itu bil basmalah, dengan basmalah, summa bil Fatihah, kemudian membaca Fatihah, summa bis surati liyuwali bainal qiraatain, kemudian dengan surat-surat untuk mengurutkan di antara dua bacaan, wa huwal afdal indahum, dan itu lebih utama bagi mereka. Wa nudiba an takuna suratul Ghashiyah, disunahkan pada rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Ghashiyah setelah baca Al-Fatihah. Nih kita perhatikan nih ya. Ini rakaat pertama dengan rakaat yang kedua ini berbeda. Kalau rakaat kedua ini setelah imam berdiri itu langsung membaca bismillah, enggak usah ta'awudz ini ya. Bismillah dengan suara lirih. Kemudian baca Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ghashiyah. Baru kemudian setelah membaca Al-Fatihah ini ya, dan surat-surat pendek ya, surat Al-Ghashiyah itu, summa yukabbirul imam wal qaum takbiratiz zawais salasan. Baru kemudian takbir. Rakaat pertama itu kan takbir dulu 3 kali baru baca Al-Fatihah. Tapi di rakaat yang kedua ini baca Fatihah dulu, baca surat pendek dulu, baru kemudian takbir 3 kali ini. Ma'rafil yadaini kama fi raqatil ula, dengan cara mengangkat tangan seperti tata cara pada rakaat yang pertama. Li athar Ibnu Mas'ud, berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Qala, berkata, yukabbiru takbiratan wa yaftatahu bihi as-shalah, summa yukabbiru ba'da salasan, summa yaqra'u, summa yukabbiru takbiratan yarka'u biha, summa yasjudu, summa yaqumu fa yaqra'u, summa yukabbiru salasan, summa yukabbiru takbiratan yarka'u biha. Ya, ini ya konsepnya berdasarkan apa ya, asar ya. Asar ini hadis dari para sahabat. Qala, bertakbir, kata Ibnu Mas'ud, tata cara salat Idul Fitri itu takbiratul ihram pertama, kemudian membuka salat ya, wa yaftatihu bi as-shalah, takbir itu untuk membuka salat, kemudian bertakbir 3 kali, setelah itu membaca Al-Fatihah, setelah itu takbiratul ihram, summa yukabbiru takbiratan, takbir untuk ruku, sujud, kemudian berdiri lagi. Pada rakaat yang kedua takbir 3 kali, kemudian pada rakaat yang kedua berdiri, baca Fatihah, takbir 3 kali, kemudian takbir lagi untuk ruku.
summa tatimu aqratus tsaniyah ila salam, nah kemudian sempurna rakaat yang kedua itu sampai salam. Ini ya beda antara rakaat pertama dengan rakaat kedua dalam versi madhab Hanafi, tata cara bagaimana kita sholat Idul Fitri. Ini fa in quddima at-takbiratu fi tsaniyah 'ala al-qira'ah jaza, ini ya. Jika kemudian didahulukan takbir yang kedua ini pada rakaat yang kedua itu didahulukan dari bacaan Al-Fatihah seperti tata cara pada rakaat pertama, jaza, enggak apa-apa. Wa kadar demikian juga idza kubbira idza kabbara ziyadatan 'ala salasi ila sitti asyrata takbiratan. Nah, demikian juga apabila bertakbir tambahan, bertakbir menambah dari yang 3 ini kan, yang disunahkan itu kan cuma 3 kali takbiran, itu ila sitti asrota takbiratan, sampai 16 kali takbir. Kalau mau nambah takbir dari 3 sampai 16 ini maksimalnya. Fa in zada la yalzamu al-mu'tim al-mutaba'ata. Jika imam menambah takbir lebih daripada 3, maka makmum itu tidak wajib mengikuti. Oke. Wa inna sya'al imam takbirata wa raka'a fa innahu ya'udu wa yukabbiru wala yu'idu al-qira'ata wa yu'idu ar-ruku', ya. Jika kemudian ada imam ya lupa tidak takbir 3 kali ya, dan dia sudah ruku baru ingat misalnya, maka dia harus kembali untuk takbir 3 kali itu dan tidak perlu baca Al-Fatihah. Kemudian dia kembali langsung ruku. Oh, ini ya. Amal masbukul ladzi sabaqal imam, adapun makmum masbuk, makmum yang tidak menututi takbiratul ihram dari imam, fa in kana qabla takbirati az-zawaid, jika kemudian imam itu di waktu itu masih belum takbir yang 3 itu, takbir tambahan yang 3 itu, yutabi'ul imamu ala madhhabihi, maka makmum itu harus mengikuti imam. Wa yatruku ra'yahu, dan meninggalkan pikirannya sendiri. Wa in adrakahu ba'da ma kabral imam az-zawaid wa syar'a fil qira'ah fa inna yukabbiru takbiratul iftitah wa ya'ti biz-zawaid bi ra'i nafsihi la bi ra'il imam li'annahu masbukun. Maka jika kemudian makmum itu menututi imam sudah selesai baca takbir yang 3 dan dia sudah mulai baca Al-Fatihah, maka makmum itu harus takbir iftitah, takbiratul ihram. Kemudian dia baca takbir yang 3 itu bi ra'i nafsihi, ya, dengan pikirannya sendiri, ya, semampunya sendiri. Kemudian li'annahu masbukun, karena itu adalah makmum masbuk. Wa in adrakal imam fi ruku', jika kemudian makmum itu sudah menunggu imam dalam keadaan ruku' sang imam, fa illam yakhaf fautar rak'atim al-imam, jika sang makmum itu tidak khawatir ketinggalan ruku', ketinggalan 1 rakaat bersama imam, maka yukabbiru iftitahi qaiman, maka dia takbir pembuka dalam keadaan berdiri, kemudian membaca takbir yang 3 kali, wa ya'ti bizawaid summa yutabiul imam fi ruku', kemudian dia segera menyusul imam di dalam ruku'. Wa in khafa in kabbara ayarfa'al imam ra'sahu minar ruku' qabla iftitah summa kabbara lir ruku'. Jika kemudian sang makmum itu khawatir tidak akan menututi imam. Jadi kalau dia bertakbir, imam selesai ruku'nya, gitu ya. Maka bagaimana qabla iftitah? Cukup makmum itu bertakbir kemudian langsung ruku' mengikuti imam. Wa raka'ah, dan ruku'. Li'annahu law lam yarka yafutu ar-ruku' wa raka'ah. Jika kemudian imam itu tidak menututi ruku'nya imam, berarti dia sudah kehilangan 1 ruku' dan kehilangan 1 rakaat bersama imam. Wa hadza la yajuz, dan itu tidak boleh. Summa, kemudian idza raka'a, jika ruku' makmum, yukabbiru takbiratil id fi ruku' inda Abi Hanifah wa Muhammad.
Jika imam makmum itu ruku, maka dia itu bertakbir 3 kali itu, takbir itu ketika ruku. Itu pendapatnya Abu Hanifah dan Muhammad. Lianna ruku'a hukmul qiyami, karena ruku itu hukumnya sama dengan berdiri. Jadi misalnya begini, ada makmum masbuk terlambat ya, imam sudah ruku ya, maka kemudian dia takbiratul ihram, kemudian langsung ruku juga. Nah, ketika ruku yang dia baca itu adalah takbir yang 3 kali itu, yang tidak sempat dia baca ketika berdiri. Apa alasannya kok bisa? Karena ruku itu posisinya sama dengan berdiri, kata Imam Abu Hanifah. Waqala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf, la yukabbir, sebaiknya jangan bertakbir, li'annahu fata'an mali, karena dia itu sudah kehilangan ya, sudah melampaui tempatnya takbir. Wa huwa al-qiyam, yaitu berdiri. Fa yasqutu kal qunut, maka gagal kemudian gugur takbirnya, enggak usah dibaca seperti orang yang membaca kunut tidak pada tempatnya. Wa 'ala ra'il awal ar-rajih, maka atas pendapat yang pertama itu yang ar-rajih, yang paling kuat. In amkana wa al-jamu bainat takbirati wat tasbihat, ya, jama'a bainahuma, jika misalnya memungkinkan itu ketika ruku bisa menggabungkan bacaan takbir dan tasbih ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, maka dia seharusnya mengumpulkan 2 bacaan itu. Wa illam yumkin wa al-jamu bainahuma ya'ti bit takbirati dun tasbihat. Tapi jika tidak memungkinkan, dia cukup membaca takbir dan tidak perlu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kenapa? Li'anna takbirati wajibatun, karena membaca takbir itu wajibatun, itu harus, penting, wajib ini ya. Wa tasbihatu sunnah, itu sebenarnya tasbih itu adalah hukumnya sunnah. Wal istighal bil wajib aula, karena bersibuk diri dengan yang wajib itu aula, lebih utama. Fa in rafa al imam ra'sa min ar-ruku' qabla ay yatimmaha raf'a ra'sahu. Qabla ayatimmaha rafa'a ra'sahu li'anna mutaba'atal imam wajibatun wa saqata anhu ma baqi min at-takbirat li'annahu fata mahallaha. Jika kemudian imam mengangkat kepalanya dari ruku sementara dia belum menyempurnakan bacaan takbir yang 3 kali itu, imam sudah selesai ruku sementara si makmum yang terlambat itu belum selesai membaca takbir itu, maka dia wajib mengangkat kepalanya, ikut imam. Kenapa? Karena ikut imam itu hukumnya wajib, dan takbir yang belum selesai dia baca ketika ruku sakoto dianggap gugur, enggak usah dibaca. Kenapa? Li'annahu fata mahalluha, li'annahu, karena sungguhnya keadaan fata mahalluha, sudah hilang ya tempat bacaan daripada takbir tersebut. Hadza ini idza adrakal imama fi raqatil ula, jika makmum itu bisa menuntut itu imam pada rakaat yang pertama. Fa in adrakahu fi raqatis tsaniyah qabla al-iftitah wa taba imamu fi raqatis tsaniyah fa idza faraqal imam min salatihi qama ila qada'i ma sabaqa bih mutbi'an ra'ya nafsihi li'annahu munfaridun fi ma yaqdi bihi la fil lahiq li'annahu fi hukmi ka'annahu khalfal imam. Nih, jika makmum itu menututi sholatnya imam pada waktu sholatil id itu pada rakaat yang kedua, maka dia langsung bertakbir, takbir pembukaan. Setelah itu dia mengikuti imam pada rakaat yang kedua. Setelah selesai sholat dengan imam, dia harus berdiri untuk mengganti rakaat yang sudah dia yang tidak dia tututi, yang dia tinggalkan. Mutbi'an ra'ya nafsi, berdasarkan pandangan dirinya sendiri. Li'annahu munfaridun bima yaqti, karena waktu itu dia mengqadha sendiri. Bihilafil lahik, berbeda dengan orang yang tidak masbuk. Li'annahu fil hukmi ka'annu khalfal imam, karena sesungguhnya makmum yang tidak masbuk itu hukumnya itu seperti dia mengikuti di belakang imam. Jadi imam salam harus salam juga ini. Wa tuqaddamu sholatul id ala sholatil janazah idza jatama'ata, maka sholat itu harus didahulukan daripada sholat jenazah jika keduanya itu berkumpul. Wa tuqaddamu sholatul janazah
al-khutbah dan salat jenazah itu didahulukan daripada khutbah salatnya. Demikian pandangan mazhab Hanafi berkaitan dengan tata cara salat Id ya pada hari Lebaran. Semoga bermanfaat.